Assalamualaikum. Selamat sore, Pak. Siapa namanya? Solekan. Pak Solekan ya? Iya. Oke. Tadi kayaknya saya dengar Pak Solekan udah ada laporan ke Polda. Ada, sudah. Nah, itu bisa diceritakan kenapa ada laporan ke Polda? Ceritanya begini. Pada awal mula saya itu diperkenalkan sama yang namanya Pak Bukhori. Nah, Pak Bukhori Muslim. Pak Bukhori Muslim. Ya. Oke. Panggilan? Hah? Ada panggilan pendeknya nggak? Panggilan pendeknya Alex. Namanya Pak Alek. Pak Alek. Panggilan Pak Alek. Panggilannya Tapi nama Pak Alek. aslinya Pak Nama Bukhori. aslinya Pak Bukhori Muslim. Oke. Nah, bisa diceritain? Gini, awal mulanya kenal beliau itu saya dikenali sama teman saya dari Facebook. Nah, Katanya ada pemberangkatan Korea cepat, dalam proses 45 hari bisa terbang. ke Korea dijanjikannya. Iya, pertama kali 45 hari 45 dijanjikannya hari. terbang. Terbang. Oke. Itu dia jaminannya 150%, bukan 100% lagi. Oh, jadi dia 150%. berani menjanjikan kurang lebih 150%. Iya. Pasti berangkat itu Pasti ya. berangkat. Oke, terus Pak? Terus lepas itu Pak Bukhori ngajak ketemuan di daerah Pasar Rebo, Nah, di rumahnya Bapak Suwardi. Pak Suwardi itu sebagai apa? Mungkin kenalannya Pak Bukhori, saya pun kurang tahu. Oh, gitu. Ya, Terus? saya datang di sana, ketemu sama Pak Bukhori. Nah, terus sama Bu Rosmala itu juga. Bu Rosmala. Ya. Oke. Lepas itu sama Pak Suwardi, Pak Bukhori sama Pak Bu Rosmala minta uang DP atas proses pengurusan visa Korea 10 juta. DP 10 juta. DP 10 juta. Nah, DP 10 juta untuk keberangkatan ke Korea. Ya, Ada tepatnya di tempatnya di Pak Suwardi. Pak Suwardi. Jadi pada saat itu memang di hadapan Pak Suwardi dia minta uang 10 juta. 10 juta. Uang Ada cash? Uang cash, tanda tangan, ada kwitansinya, ada sudah. Ada sudah ya. Ada. Terus? Nah, lepas itu saya terus dioper ke daerah Cirebon. Ah, Sama dioper lagi sama orang namanya Bapak Andre. Bapak Andre. Ya, Bapak Andre itu sebagai apa? katanya pengurus medical check up. Oh, dari PT? Katanya menjanjikan dari PT Vikotama. Oh, Dari gitu ya. Bekasi itu punyanya Pak Pak Andre Bukhori. ini berarti ada hubungan dengan PT Vicom. Ada dulu katanya. Bukan dari tempat terpisah. Maksudnya apakah dia dari medical check, kan namanya medical check kan berarti dia ada dari rumah sakit kah atau dari dinas apalah gitu loh. Ini enggak. Kalau Pak Andre saya pun kurang tahu ya. Ya. Soalnya saya diperintahkan dari Pak Bukhori suruh ke tempat Cirebon ketemu sama Bapak Andre Ah, untuk melakukan medical check up. ah. Syarat untuk melakukan pengurusan visa Korea. Lepas medical kami diantar ke daerah Pemalang, Jawa Tengah Oke, terus untuk melakukan pelatihan maritim atau basic safety training. Syarat untuk mendapatkan sertifikat dan buku pelaut. oh supaya dapat syarat ya. Syaratnya itu ya untuk mendapatkan syarat buku pelautnya ya. Ya, Sudah dijanjikan seperti itu. Ah, terus kami di Pemalang itu pembelajaran selama 8 hari. 8 hari di 8 Pemalang. hari Pemalang. Oke. Selepas 8 hari di Pemalang, terus kami disuruh balik dulu ke rumah masing-masing. Tunggu arahan mungkin dalam 2 minggu. Tapi setelah 3 minggu tidak ada hasil, tidak ada kerjanya. Lepas itu saya tanya, ini proses kita itu gimana? Kok nggak ada hasil? Lah Pak Bukhori menyarankan agar kita ditawarin lagi proses ke Australia sama Pak Bukhori Muslim alias Pak Alek. Tapi nggak tahu kalau misalkan kemarin kenapa kok dipindah gitu? Yang tadinya itu untuk keberangkatan fishing ya. Alasannya itu bermasalah. Oh, Kami tapi tidak sebagai dikasih tahu, cuma bermasalah aja. alasannya bermasalah, nanti takutnya kita yang terbengkalai atau susah sendiri. Kami Terus? sebagai kandidat pun ingin bekerja, ikut saja lah. Ya, sebagai kandidat, sebagai karena kita memang mau kerja, ya ikutin lah aturannya. Akhirnya pindah lah nih, Ya, akhirnya pindah ke Aussie. dia menawarkan lagi. Menawarkan. Kumpul di rumahnya di daerah, mungkin kontrakannya lah di daerah Depok. Kontrakan di daerah Depok. Iya, sama Nanti deh. Terus Malang sama Pak Bukhori alias Pak Alek.
Oh gitu. Mereka menjanjikan proses ausi itu paling awal bulan Desember 2021, paling lambat Januari 2022. Oh gitu. Terus Pak? Ya. Nah, selepas itu kami ditunjukin job atau demand letternya yang ke Aussie itu. Oh, dia menunjukkan demon letter. Demand letter job Australia. Nah, itu dari PT apa gimana PT-nya? Dia Ada. menunjukkannya dari PT Swastika Jaya Persada. Oh, dia sempat menunjukkan bahwa Iya. ini dari PT Swastika Jaya Nah. Jaya Persada. Iya. Oke, terus Pak? Nah, lepas itu, ya itu dia menjanjikan proses tidak lama, cepat. Berapa hari? Itu paling lambat itu paling lambat Januari tahun 2022, paling cepat itu Desember 2001. Oh, berarti paling cepat Desember 2021 dan paling lama itu Januari 2022. Ah ya. Artinya dia menjamin tidak ada sampai dengan melebihi waktu dari Januari itu ya. Oke, Lepas terus itu dia menyuruh kami untuk membayar secara cash. Proses ke Aussie itu totalnya 70 juta. Jadi yang 10 juta DP itu ditambahin, jadi saya kurangnya itu 60 juta. Oh. Jadi saya membayar lagi kekurangannya itu sebesar 60 juta ke Pak Bukhari Muslim alias Pak Alex. Oh, itu tambah lagi itu. Iya, tambah lagi untuk proses ke Australia. Dan dia menjanjikan bahwa proses Australia itu kalau gagal atau tidak berangkat, dia berjanji akan mengembalikan uang itu semuanya 100%. 100%. Oke, Terus terus kami melakukan perjanjian pembayaran di atas materai. Dia sendiri yang menuliskan dan tanda tangan di atas materai. nah, kwitansinya itu terpisah berarti ya? DP Ya, dengan DP sama yang ke Aussie itu terpisah ada dua, ada dua ya? tapi diglobalin jadi satu. Oh. Kwitansinya ada dua, tapi total uangnya itu jadi satu. Jadi totalnya ini dijadikan satu setelah pas sudah pembayaran selesai. Ya, Ya, pembayaran selesai termasuk kwitansi itu termasuk isinya 10 DP sama yang sisanya 60 itu juta. 60 juta itu ya. Oke. Jadi totalnya kurang lebih 70 ya? 70 juta. Setelah itu dari situ gimana, Pak? Nah, setelah itu dia menekankan satu hari satu malam harus ada uang sebesar itu, kalau tidak kamu tidak bisa diproses, nanti gagal, nanti dimasukkan orang lain lagi. Bayangkan Pak, dalam satu hari satu malam saya disuruh cari uang 70 juta. Apa saya punya tuyul? Gitu. Pada saat itu sempat gak sih terpikiran kalau misalkan saya kan baru uang DP 10 juta ya, tidak melanjutkan gitu, karena ya katakan saya nggak sanggup karena harus menyediakan uang dalam satu hari satu malam. Dia sendiri yang menjanjikan gini Pak, ini ada job demand letternya asli dari pihak kedutaan Australia, dia menunjukkan itu kepada saya. Jadi dia itu meyakinkan bahwa ini real, nyata, pasti berangkat, dijamin. Jadi saya sebagai kandidat kan ingin bekerja, Ya. dan dia mengiming-imingi itu di demand letter itu satu hari gajinya itu 1 jam itu $18 Australia. Oh. Itu kalau di total tahu sendiri kan Pak, banyak gitu. Satu bulan dia menawarkan mungkin gaji itu 35 juta itu sudah bersih. Itu dalam sebulan ya gajinya 35 juta ya? Itu saya ditawarkan di demand letter job Australia itu di perkebunan. Oke, setelah dari situ terus Bapak nyarinya kemana itu? Apa itu? Kan harus terkumpul itu uang Nah, sebesar saya telepon di rumah. Ah, Saya telepon orang tua, keluarga untuk datang ke pihak bank. ah. Lepas itu ya alhamdulillah pihak bank itu mengasihkan uang sebesar sisanya itu. Pakai jaminan apa gimana? Pakai jaminan sertifikat rumah bapak saya. Oh, sertifikat rumah. Iya Pak, tidak tanggung-tanggung lagi itu Pak. Demi yakinnya saya melihat janjinya Pak Bukhari alias Pak Alex itu. Iya, karena dengan janji-janji manis sehingga Bapak oke. Akhirnya mau nggak mau menjaminkan sertifikat rumah kepada bank Pada bank sehingga keluar nih cair nih. cair, Nah, cair. paginya cair. Terus saya ngomong sama Pak Bukhari Muslim sama Gus Mala, Ya. ini uang sudah cair, terus gimana? Oke, kita langsung meluncur
pergi ke daerah Kediri tapi mampir ambil uang dulu di daerah rumah saya di daerah Iya. Kendal. Oke. Sisanya itu kekurangannya. Mm-mm. Lepas itu kita lah pagi sore itu meluncur naik kereta, naik mobil travel. Nah, Sampai ke Kendal Jawa Tengah rumah saya. Nah, itu saya bayarkan kekurangannya 60 juta itu nah, cash ke Pak Bukhari Muslim alias Pak Alek, tanda tangan di atas materai cash itu ya, cash. cash ya. Terus? Dan dia menjanjikan kalau proses ini ke Australia gagal, nggak berangkat, dia menjamin uang ini akan dikembalikan sepenuhnya Oke. kepada saya. Nah, lepas itu saya bayar, percaya, kita meluncur lagi ke Kediri untuk medical check up. Tapi ternyata di Kediri itu saya dilimpahkan lagi ke orang yang bernama Bu Nunu Juherawati alias Nunu Bu Hera. Bu Herawati. Saya pun oke. nggak tahu ini sedangkan PT-nya mana kok kita diantar ke Kediri medical ketemu sama ibu itu. Ah, Oke lah, saya pun tidak ada rasa curiga. Mungkin yang penting ini proses resmi berangkat. Oke lah, habis medical check up, kita langsung diantar lagi ke daerah Pati, Pati. Oke. Jawa Tengah. Ah, Katanya untuk pembelajaran bahasa Inggris supaya nanti ujian bisa mendapatkan sertifikat IELTS di kampus IELTS ya. Inggris. Ya. Sertifikat ya. Oke, terus? Nah, selama kami belajar di sana itu memang ada LPK-nya, tapi nggak tahu LPK itu punya siapa. Di sana ramai banyak orang. Banyak ya, banyak orang ya. Banyak Itu di orang. mana, di Kediri? Di Pati. Di Pati. Di Pati. Saya pun masih ingat alamatnya. Masih ingat ya? Masih ingat betul. Oke. Nah, Terus? Terus lepas itu kami dijanjikan dalam proses 1 bulan lebih itu nanti kita bisa berangkat ke kampung Inggris. Tapi nyatanya Kampung Inggris. iya kampung Inggris untuk melakukan ujian bahasa Inggris itu untuk mendapatkan sertifikat IELTS. Tapi nyatanya setelah kandidat itu banyak sudah untuk membayar lagi sertifikat IELTS itu sebesar 3,5 juta. Suruh bayar lagi? Iya. Terus Masa Soleha sendiri bayar ya? Selama itu saya tidak bayar, katanya Bu Hera menjaminkan saya. Katanya Bu Hera menjaminkan saya, tapi anak-anak yang lain suruh bayar. Ah, Katanya Bu Hera itu sama Pak Bukhari, Pak Urus malah kasihan sama saya. Utang saya banyak di bank. Oke lah, saya terima kasih. Kalau memang ini proses nanti kan itu hitungannya kalau proses berjalan sampai ke Australia itu hitungannya nanti potong gaji. potong gaji. Iya. Nah, tunggu, saya percaya oke, tapi kita sudah senang itu ya. Lepas itu kita disuruh beli baju batik, sama sepatu pantofel untuk proses biometrik nanti Iya. di Jakarta. Oke. Semua kita anak yang di sana di Pati sudah happy, senang. Ujung-ujungnya beritanya nggak ada kabar pemberangkatan biometrik. Ujung-ujungnya lama-lama saya dengar katanya prosesnya ke PT Swastika orangnya kabur pengurusnya. Kapan itu waktu terdengarnya? Itu Bu Hera itu datang langsung ke daerah Pati, ke tempat Pati itu. Dia menceritakan kalau PT Swastika itu tidak bertanggung jawab dan melarikan diri. Pas waktu ngikut pelatihan berarti ya? Ya, waktu pelatihan bahasa khusus di Pati itu. Terus dari situ Kami semua belajar gak itu? belajarnya sih ala kadarnya, Pak. Bagaimana ala kadarnya Ya, gimana? kadang kita belajar sendiri sama kawan di sana. Jalan-jalan aja itu ya? Jalan-jalan Tempatnya saja. layak gak sih? Ya, tempatnya ya dibilang layak ya layak, dibilang enggak ya enggak. Kenapa kok bisa gitu? Soalnya kita dibagi dua. Ah, Yang satu di tempat yang lumayan layak, yang satu di tempat yang kurang layak. nah, tidak layaknya tempat itu seperti apa? Bangunan rumah yang belum jadi. Oh, Tidak ada kamar mandi, tidak ada kamar mandi. tidak ada. Semua tidak ada lah. Tapi sebenarnya tempat itu memang apakah dia di situ sewa atau kos lah atau apa gitu? Kalau itu saya pun kurang paham lah. Orang namanya kandidat intinya suruh belajar. Yang penting kamu tahunya terbang proses resmi, itu saja sudah senang saya. Nah, pada saat Bu Hera bilang katanya proses keberangkatan itu tidak ada, lalu dia mengabarkan di Pati ya. Ya, Nah, pada saat itu gimana pikirannya Pak Solehan? itu Bu Hera itu mengusulkan
yang mengusulkan agar jangan meneruskan ke Aussie untuk untuk mengundurkan diri saja atau alias MD. Itu kan ditawarin lagi sama PT Swastika, kalau ke Aussie nggak jadi mau ditawarin lagi ke Belanda. Loh, tadi kan gini ya, bahwa si Ibu Junun Hewarawati mengatakan PT Swastika orangnya kabur. Nah, terus pas kemarinnya lagi dia bilang Nggak bertanggung jawab. nggak bertanggung jawab lah katanya. Mau Terus menawarkan lagi dari PT Swastikanya yang Iya. menawarkan. Oh, terus untuk proses ke Belanda kalau anak-anak mau. Tapi Bu Hera menyuruh jangan mau. Nanti kalau jangan mau saja lah, mundurkan diri saja intinya. Nanti siapa-siapa yang mau mengurus lagi ke Belanda, Bu Hera yang berani tanggung jawab sampai proses terbang. Begitu katanya. oke, Tapi semua yang di sana itu yang di Pati semua mengundurkan diri. yang di Pati semua mengundurkan diri. Dari MD alias MD. Sudah melaporkan itu. Sudah tanda tangan di atas materai semua buat laporan. Itu sebenarnya tidak tahu kalau PT Swastika itu kami tidak tahu. Itu ceritanya dari Bu Hera, katanya ini proses ke Aussie gagal. Ya, Sama Swastika mau ditawarin ke Belanda. ya. Lepas itu siapa-siapa yang mau ikut proses Belanda, ikut PT Swastika jangan mau. Kalau mau melanjutkan ke Belanda, ikut sama Bu Hera. Ya. Nanti proses dijamin sama Bu Hera semuanya, tidak bayar lagi. Ya. Nah, lepas itu sudah buat perjanjian, tanda tangan di atas materai, dikumpulkan ke Bu Hera sama Pak Joko, ada Pak Edi juga. Ya. Katanya mau sama Bu Hera itu mau dikasih ke PT Swastika, mau diambil dokumen sama biaya yang telah kami keluarkan. Ya. Tapi nyatanya setelah Bu Hera sampai ke PT Swastika, kami pun kandidat tidak tahu, kami masih di Pati. Katanya alasannya PT Swastika kabur melarikan diri. Waktu masih di Pati. Waktu saya masih di Pati, Ah. terus Bu Heranya ke Jakarta. Ah, Terus sebagai kandidat kan dapat berita begitu. ya. Terus lepas itu Bu Hera yang menawarkan, oke lah, nanti Bu Hera menjanjikan nanti dokumen kamu saya ambil, uang kamu saya cari di Swastika, nanti saya kembalikan ke sama kamu. Tapi yang mau lanjut ke Belanda ikut Bu Hera tetap diproses. Nah, kalau yang untuk teman-teman di Pati yang sempat mengundurkan diri ya, katakan MD. Nah, itu mereka sudah dikembalikan belum uangnya? Itu saya pun kurang tahu ya Pak. Soalnya kami pun saya pun lepas itu kejadian itu, kami sudah balik ke rumah masing-masing. Sudah oh ya, oke. Itu soal kontak sama kawan-kawan di sana pun saya tidak kontak lagi. Sempat nggak kalau misalkan kemarin itu Mas Solehan ini ada di Pondok Kukusan? Tahu ya? Waktu kemarin anak-anak ada yang di Pondok Kukusan, Depok. Oh, nggak tahu ya? Saya tidak di sana, saya di rumah. Di rumah ya? Saya kan tadinya kan ditawarin ke Bu Hera ke Belanda. Ya. Jadi saya ikut. Oke lah, yang penting prosesnya cepat Bu. Katanya bulan 1 akhir bisa terbang, dia menjanjikan gitu. Paling lambat bulan 2 awal. Oke lah, saya ikut itulah. Yang penting saya bisa kerja. Aha. Proses tidak nambah lagi. Oke. Setelah lama kelamaan, ternyata alasannya itu dokumennya dibawa kabur sama PT Swastika, inilah itulah. Saya pun kurang tahu, artinya ini proses tidak jelas Bu. Mending saya MD saja. Kapan itu terakhir? Saya terakhir mengucapkan MD ya, Ya. kurang lebih sebulan yang lebih ya, 22 Februari. 22 Februari. Oh ya, oke. Berarti 22 Februari Mas Solehan sudah mengundurkan diri lalu balik ke rumah. Dan Balik. sampai saat ini dari dokumen atau uang juga belum kembali. Tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Malah Nah. Bu Hera itu menekankan saya untuk ngejar ke Pak Alek alias Pak Bukhori Muslim. Oh, gitu. Saya tanya ke Pak Bukhori alias Pak Alek, dia lempar lagi ke Bu Hera. Dua-duanya itu saling lempar tanggung jawab. Lalu apa ucapannya kemarin dari Pak Bukhori? Ya manis Pak, Ya. manis gula, Ah. lebih lagi semanis madu gitu. Ah. Dia menjanjikan 4 hari 1 minggu uang kembali. Bu Hera pun sama, sabar Mas, nanti dokumen pasti kembali. Nanti saya tarik uang yang dari Swastika yang dibawa kabur,
nanti saya kasih ke Pak Alek, biar Pak Alek nanti kasih ke kamu. Tapi berarti dua orang ini memang masih saling berkomunikasi ya? Saling itu, saya pun tidak tahu ya, mungkin memang saling itu. Sampai sekarang pun menurut Mas Solehan, Pak Alek dengan Bu Hera ini masih ada hubungan tidak? Pasti itu. Masih ya? Masih. Masih ada komunikasi? Pasti itu, tidak mungkin tidak pasti. Nah, untuk Soalnya Pak kemarin saya tanya, saat kemarin itu saya tanya ke Pak Alek alias Pak Bukhari gimana ini, malah dia balik tanya suruh saya tanya ke Bu Hera. Itu nggak masuk akal. Iya. Dulu perjanjiannya kan saya sama Pak Bukhari alias Pak Alek. ya. Saya bilang gitu kan, perjanjiannya awal saya tidak tahu Bu Hera, tidak tahu mengenal PT ini siapa yang pegang. Yang saya tahu kan Pak Alek. Saya tekankan gitu sama beliau. Ya. Saya awal pegang omongannya dari pertama kita ketemu. Kalau proses ini gagal, tidak bisa berangkat kemana-mana, Bapak sendiri kan yang menjaminkan uang 70 juta yang saya setor cash, Bapak sendiri yang mau mengembalikan. Tapi nyatanya buktinya sampai sekarang mana? Alasannya janji-janji manis 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai 1 bulan ini tidak ada. Nah, oke. Terus saya dengar itu ada dia bilang katanya mengatakan ada instansi yang katanya ya silakan mengadu katanya. Itu instansinya apa ya? Oh iya, itu ada lagi kandidat korbannya lagi kawan saya. Nah, Malah dia menantang, silakan mengadu saja ke BP2MI, nanti tidak bakal diterima laporannya. oh gitu ya. Itu dengan siapa namanya? Itu namanya kawan saya itu Mas Hisam. Hisam. Oh ini Mas Hisam ini ada di sini ini. Oh ada. Nah, ya, oke. Ini ada Jadi- saksinya juga ini. Ini Mas Hisamnya kebetulan ada di sini ya. Nanti kita coba wawancara juga beliau, karena mereka juga termasuk korban ya. Iya. Oke, terus Terus lepas itu malah dia jawabannya sama chatnya sama Hisam itu, kalau kamu lapor ke polisi, kalau saya diperiksa terus saya dipanggil, beliau siap mengembalikan dananya gitu, dia ngancam gitu. dia nantang begitu. Iya. Seolah-olah mengabaikan nih, oh nggak mungkin nih, seolah-olah kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oke, Seolah saya terus ini orang bodoh, memang saya orang bodoh Pak, tapi tidak sebodoh yang dia kira lah. ya, Itu saya cuma mau mengambil hak saya orang kecil, saya orang tidak punya apa-apa, sampai rumah sertifikat bapak saya masukin demi ikut dalam proses ikut dalam proses agar bisa dapat bekerja. Iya. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ucapan. Tapi kita- Hasilnya sampai sekarang juga tidak ada. Tidak ada. Bahkan dia sempat menantang, silakan melapor. Iya, sama Oke. kawan saya. Oke. Kemarin dia chat sama saya, dia sendiri menjanjikan, tapi sampai sekarang mana tidak ada. Malah saya ajak ketemuan sama beliau, ngomong etikat baik-baik, tolong dikembalikan uang saya. Malah dia bilang, Mas, jangan sampai ucapan keluar yang gak enak. Soalnya kata-kata yang tidak enak itu bisa mengganggu sampean. Itu kata-kata gak enak itu uang Mas, ada harganya. Saya pun bingung mau jawab apa. Saya cuma ngomong baik-baik, etikat baiknya. Dalam perjanjian awal macam-macam, saya minta uang hak saya kembali. Cuma itu saja, saya tidak pernah ngomong kasar sama beliau. Saya etikat baik saja. Oke. Saya ajak beliau untuk ketemu tatap muka di kontrakannya di Depok. Nggak taunya sekarang dia malah lari ke Aceh. Alasannya ada urusan keluarga. Oh, sekarang ini malah lari ke Aceh. Ya, Tapi sekarang ini kegiatan dia masih merekrut atau gimana? Masih, Masih. saya lihat status BA-nya pun masih merekrut pekerja ke Korea, merekrut pekerja di. Pernah gak sih dia waktu Eropa. kemarin demand letternya itu dikasih lihat itu dalam bentuk fotokopi atau Dia hanya kasih demand letternya itu di HP dia. oh Di HP gitu. dia. Hanya di HP. Tapi yang aslinya nggak pernah ditunjukin. Nggak pernah ditunjukin, dari HP saja. Dan itu dia menjanjikan real ini asli dari kedutaan besar Australia ke Indonesia. Oh gitu ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Hisam. Mas Solehan. Ya, Sekarang sama-sama. saya coba mau tanya ke Mas Hisam ya. Silakan. Oke, Mas Hisam. Selamat sore. Selamat Saya sore. pengen tanya untuk yang terkait dengan Ya. masalah proses keberangkatan Australia atau gimana? Pertama-tama saya bertemu sama Pak Alek itu di tempat makan di depannya Polres Depok. Ya.
Di situ saya bareng sama Mas Sodik dan menanyakan, membahas tentang proses ke Korea selama dan dijanjikan terbang 45 hari. Ya, 45 hari dijanjikan ya. Dijanjikan, Itu ya. dengan siapa? Dengan Mas Sodik. Mas Sodik. Mas Sodik Oh, orang jadi dapat Blitar. informasi dari Mas Sodik. Ya, Mas Sodik. Oh, terus? Terus besoknya saya ketemu sama Mas Solekan sama Mas Adi di depan Mall Cijantung. Mall Cijantung. Cijantung dan menunggu Pak Alek sama Pak Bukhari. Iya. Pak Alek atau Pak Bukhari. Ya. Setelah ketemu sama Pak Alek, kita diarahkan ke rumahnya Pak Wardi, beralamatkan di Cijantung, Jalan Nilamsari 2. Ya. Terus kita di situ membahas tentang proses ke Korea secara mendetail. Ah, Lalu 2 hari kemudian saya pulang ke rumah ke Banyuwangi iya. untuk melengkapi berkas-berkas saya. Ya. Terus seminggu kemudian saya berangkat lagi ke Cijantung untuk mengantarkan dokumen dan uang DP sebesar 10 juta. Oh, dokumen dan uang DP-nya 10 juta. Kita kepada Pak Suwardi. Pak Suwardi juga. Pak Suwardi juga. Keberangkatan itu sebelumnya berapa sih kalau ke Korea? Ke Korea itu Tadi sebenarnya yang harus dikeluarkan itu berapa jumlahnya? totalnya itu 45 juta yang dijanjikan sama Pak Alek atau Pak Bukhari itu. Oh ya, oke. Tapi kalau aslinya dari pemerintah itu kira-kira 120-an lah. Dapat informasinya dari mana? Dari teman-teman Facebook, dari grup-grup Facebook itu. Oh, kalau langsung ikut pemerintah Ya, dari teman-teman Facebook. ya, Informasinya katanya bisa 120 jutaan. ya, dengan jaminan sertifikat rumah biasanya. Ada jaminan juga. Ada, Jaminan sertifikat tanah. ya. Oh, terus? Setelah itu kita di Cijantung itu kira-kira 2 mingguan. Terus saya diarahkan ke Cirebon. Ya. Cirebon terus diserahkan sama Pak Andreas selaku pengurus visa Korea itu sendiri. Namanya siapa? Pak Andreas. 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 Itu Andreas pengurus visa. Ya. Dari PT? Dia itu bilangnya sih dia itu anggota apa ya? Dinas Perhubungan. Oh, gitu. Dinas Ya. Perhubungan. Dia mengakuinya sebagai Dinas Perhubungan. Ya. Oke. Di Oh, Bekasi. tahu tempatnya? Ya. Tahu tempatnya? Oh, tempatnya kurang tahu karena saya di sana ditampung di kos-kosan di Pentakos. Oke. Terus dia mengaku sebagai orang Dinas Perhubungan di Ya, Bekasi. Di Bekasi. Nah, dia pernah menunjukkan kartu? Belum pernah, cuman saya kan lihat dari seragamnya itu. Oh, dia pakai seragam. Dari seragamnya itu. Nah, terus ada gak sih hubungannya dia dengan Pak Alek, terus dengan Pak Rosa dan Pak Suwardi ini? Ya kalau hubungannya sih dari Pak Alek ke Pak Suwardi ke Pak Andreas itu. Oh, ya, oke. Jadi yang mengurus khusus visa ke Korea itu Pak Andreas itu. Dengan syarat kita harus belajar BST di Malang untuk Ya. mencari Semenbook sama buku pelaut. Oke, terus? Ya, terus tanggal 13 Oktober saya sama Mas Sodik meluncur ke Pemalang untuk belajar. Di sana kita belajar selama 8 hari. Ya. Setelah BST saya disuruh membayar 2,5 dengan alasan saya wajib memakai visa tempel. Bisa tempel. Visa tempel. Ah, bisa dijelaskan nggak tuh bisa tempel itu apa? Kan kata Pak Bukhari itu visa di Korea kan ada 2 jenis. Yang pertama LG sama tempel. Ah, Kalau visa LG kita harus menunggu di penampungan sampai berangkat. ya. Nah, jadi saya kan karena saya pelunasannya ke Korea belum ada, saya harus minjam ke bank. Jadi saya putuskan untuk membayar visa tempel agar saya bisa menunggu di rumah. Sebesar 2,5 juta itu. Ya. Nah, terus? Terus saya pulang ke